Kita selama ini banyak mengimpor BBM dari Singapura. Ironisnya, yang kita impor adalah BBM dari Singapura maupun crude dari Singapura yang berasal dari Indonesia juga. Karena banyak kontraktor minyak asing yang kita pekerjakan di sini menjual bagian bagi hasilnya itu ke Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersno Arif dari Forum News Network. Sebagian besar dari Anda kemarin sempat senang ya karena tahu ternyata tanggal 1 September tidak jadi naik itu BBM, solar dan Pertalite. Tapi sekarang pasti mulai uring-uringan lagi karena tahu bahwa mobil-mobil 1400 cc ke bawah lah yang boleh menggunakan Pertalite. Yang di atas itu kelas Avanza, kelas Expander, sorry bukan nyebut nama ini, bukan iklan, tapi supaya memudahkan publik memahami itu nggak boleh beli Pertalite. Nah, apa sebenarnya yang terjadi ya? Belum lagi kalau kemarin kita mendengarkan bahwa Pertalite dan solar itu krisis sampai akhir tahun, kritis bukan sampai akhir tahun, tapi ternyata kemudian dijawab di Pertamina ngomong tidak ada kritis, sudah terpenuhi sampai akhir tahun. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang. Ini bukan pakar, tapi ini praktisi karena pernah menjadi Menteri ESDM di zaman Pak SBY. Namanya Pak Darwin Zaidi Saleh. Assalamualaikum Pak Darwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sering membaca tulisan Bapak, tapi ternyata cukup lama Bapak bertapa yang jarang mau muncul ke televisi ataupun ke podcast semacam ini ya Pak Darwin. Ya. Saya pikir ada apa? Ternyata masih segar bugar gitu Pak Darwin. Ya. Oke. Pak, bisa Anda bantu menjelaskan kepada publik apa sih sebenarnya terjadi? Karena orang menyebut kelihatannya sekarang ini memang, dan saya kira bukan sekarang ini, sejak zaman dulu pun namanya BBM itu bukan hanya sekedar komoditi ekonomi, tapi komoditi setelah menjadi lebih apalagi komoditi politik. Ya, saya kira perlu dimaklumi di mana-mana energi itu adalah kebutuhan vital, khususnya bahan bakar minyak. Ini meliputi semua pihak dan pemerintah berkewajiban untuk membuat dia available, accessible bagi semua pihak, entah dia mampu atau tidak mampu. Nah, karena itu ini menjadi isu atau persoalan yang sebetulnya populis, meliputi semua pihak. Di tataran praktis, ketika mengambil keputusan, entah dalam tekanan atau tidak tekanan, godaan untuk bersikap secara populer itu lebih besar. Jadi saya kira populer di sini adalah lebih memenuhi harapan tuntutan mereka yang vokal, yang ada di kota-kota besar, tetapi kurang menjangkau meliputi mereka yang yang tidak vokal. Kalau meliputi mereka yang tidak vokal, jadi artinya kita merepresent mereka yang ada di pelosok-pelosok, terlepas mereka bersuara atau tidak, begitu juga pemerintahnya, begitu juga Pertaminanya, maka fokus pembahasan tentang bahan bakar minyak itu sudah menjadi populis. Itu lebih ideal dan lebih baik, saya kira. Oke, nah sekarang gini, ini cerita pengalaman deh ya gitu ya, karena belum lama ini saya juga mendapatkan kiriman video bagaimana Pak SBY cerita sulitnya di masa beliau mau menaikkan harga BBM. Tetapi kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti catatan, sepanjang Pak SBY memerintah itu memang beliau pernah beberapa kali menaikkan, kalau nggak salah 4 kali menaikkan harga BBM, tapi pernah juga menurunkan 3 kali. Nah, coba mungkin Bapak cerita bagaimana kebijakan pada waktu masa Bapak di kabinetnya Pak SBY. Ya, memang biasanya satu rezim pemerintahan menaikkan itu mempunyai alasan yang kuat ya demi menyelamatkan APBN dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan negara kita bersama. Jadi artinya jangan sampai sektor prioritas yang mempunyai fokus pada jangka pendek, menengah maupun panjang itu terkorbankan oleh kegiatan konsumtif maupun produktif yang fokusnya banyak pada kekinian. Jadi menaikkan. Tetapi di lain pihak manakala ruang
untuk membuat bahan bakar minyak itu available, tersedia, accessible, bisa dijangkau dalam artian dibeli di mana-mana, dan satu lagi adalah affordable, bisa dibeli, dijangkau oleh semua yang berdaya beli. Jadi artinya saya harus jujur mengatakan, manakala pemerintah melakukan penurunan harga BBM yang diatur, ya, itu ada dua pertimbangan setidaknya, ya, pertimbangan yang logis maupun pertimbangan, ini maaf ya kalau saya salah, popularitas, gitu ya. Jadi saya harus objektif apa adanya, gitu ya. Tetapi yang harus diingat pada dasarnya energi itu mahal, dan Indonesia ini masuk dalam kategori masyarakat atau negara yang efisiensi penggunaan energinya masih masih tidak bagus, ya, dibanding negara-negara yang bisa dikomparasikan dengan kita. Jadi kita masih boros energi. Ya. Tapi kan gini, pada masa Bapak dan sekarang ini saya kira kondisinya nggak jauh berbeda ya, produksi dalam negeri berapa, tetapi saya mungkin tapi kebutuhannya mungkin yang meningkat ya. Mungkin bisa Bapak berikan gambaran berapa pada waktu itu seperti apa kondisi Indonesia waktu sudah jadi net importer juga kan Indonesia pada masa Pak SBY. Ya. Jadi sekarang ini saya kira tekanan kebutuhannya lebih besar. Jadi kurang lebih di sekitar 1,5 juta barel per hari. Di zaman saya itu masih sekitar 1,3 dan mulai merambat menuju 1,4 juta barel per hari. Sedangkan produksi minyak crude dalam negeri, ya, waktu zaman saya itu masih di sekitar 875.000 barel per hari, dan terus memang karena sumur-sumur kita banyak sudah tua dan banyak bergeser ke arah laut, ya, jadi itu berbiaya tinggi, itu maka produksi barel per harinya itu makin turun, dan sekarang mungkin di sekitar 650.000, ya. Jadi artinya gap antara kemampuan produksi dalam negeri dengan kebutuhan penggunaan bahan bakar minyak di sisi sangat hilir itu makin membesar. Nah, ini masalah strategis sebetulnya buat bangsa, karena energi itu energi khususnya BBM berada di posisi sangat hulu. Jadi kalau ada gangguan pada dia, gangguan keterlambatan maupun harga, pengaruh besarnya ke hilir. Karena itu ada sisi supply dari energi, dalam hal ini dari BBM, itu harus di-manage, ya. Begitu juga sisi demand. Nah, demand terbesar dari bahan bakar minyak itu adalah sektor transportasi dan kemudian listrik. Karena itu sejauh pemerintah dari zaman ke zaman termasuk zaman ini masih bersikap reaktif, defensif, belum proaktif, ya, memanage sisi demand dari BBM, maka kita akan terus berulang berhadapan dengan persoalan semacam ini dan menyita banyak perhatian, dan kadang-kadang kehilangan kesempatan untuk berinvestasi lebih baik dengan uang yang dipakai untuk mensubsidi itu. Oke. Nah, sekarang kan begini, soal kemarin yang menjadi isu itu adalah bahwa supply-nya demand-nya terlalu tinggi atau penggunanya terlalu tinggi, sehingga disebutkan bahwa kritis ini stok solar dan pertalite. Tapi belakangan kemudian ternyata kok Pertamina menyatakan aman. Nah, saya ingin mendapat gambaran sebenarnya dari mana sih angka-angka perhitungan itu, kenapa kemudian Pertamina bisa mematok, supply BBM pada tahun ini untuk solar sekian, untuk pertalite sekian, untuk sekian. Datanya dari mana itu dan bagaimana distribusinya? Memang asal muasalnya adalah supply mengikuti demand. Kalau di kecenderungan kita di Indonesia. Supply mengikuti demand, ya, gitu ya? Ya, supply ketersediaan itu mengikuti demand. Oke. Yang jadi persoalan ini hipotesis saya. Jadi silakan kalau yang mempunyai data lebih bagus membuktikan salah hipotesis ini, dan kita semua akan menggunakan hipotesis yang lebih benar, ya. Ya, jadi artinya permintaan BBM termasuk BBM bersubsidi khususnya dari waktu ke waktu itu saya nilai mempunyai dasar yang tidak realistis dan patut dipertanyakan. Jadi flow-nya itu adalah ujungnya, di sangat ujung, Menteri Keuangan, ya, termasuk Menteri SDM akan minta persetujuan DPR. Ini kuota yang diperlukan tahun ini. Tetapi di awalnya, pangkalnya, si Menteri Keuangan dapat rekomendasi dari Menteri SDM, ini yang dibutuhkan jumlahnya. Katakanlah buat Pertalite 23 juta kiloliter,
kemudian buat solar adalah 14,09 something begitu kiloliter ya, juta kiloliter. Nah, Menteri SDM itu mendapatkan permintaan dari Pemda. Ya tentu saja antara Pemda sama Menteri SDM ini ada BPH, Badan Pengatur Hilir Migas, ya, yang berperan jadi suatu badan negara yang memang mewakili kita semua untuk urusan hilir BBM, ya. Nah, dulu ini ada di Pertamina. Nah, kemudian dari mana dari mana Pemda masing-masing itu mendapat jumlah tersebut? Tentu saja dari request di provinsi masing-masing. Yang jadi soal adalah apakah Pemda tahu cara menghitungnya? Saya menggarisbawahi dengan baik concern beberapa wakil rakyat di Komisi 7 yang memang mempertanyakan. Dan saya memang melihat salah satu garis bawah yang mereka cermati sama dengan kecurigaan saya waktu itu. Saya pernah dalam satu rapat untuk mencari tahu ke BPH, ini Pemda minta ini dasarnya apa? Ternyata saya nggak mempunyai faktor-faktor atau variabel-variabel yang sifatnya determinan dari kebutuhan itu, penentu kebutuhan itu. Tidak lain adalah ini adalah sebuah proyeksi dari angka lama. Dan angka lama dari angka lebih lama. Jadi saya kira sekali kebijakan copy paste aja kalau sekarang orang menyebutnya ya. Copy paste tetapi dikenakan growth, dikasih growth. Jadi kalau sekali pangkalnya salah, dia akan terus salah. Nah, saya mendengar usulan dari Komisi 7 dan saya kira bagus, perlu dipikirkan mulai sekarang adalah satu pendekatan zero budget. Jadi katakanlah Provinsi Sumatera Utara minta kuota BBM, maka kita anggap nggak ada data lama, silakan kuota BBM diminta berapa, dasarnya apa. Terlepas dari dulu dia katakanlah mendapat mungkin 9 juta kiloliter. Kita nggak mau tahu apakah dia minta 10 atau minta 8. Kita pengen tahu kalau dia minta 10 dasarnya apa. Kan gitu ya. Nah, tentu saja dasarnya adalah BBM bersubsidi untuk golongan tidak mampu. Nah, golongan tidak mampu ada berapa? Seperti apa kriterianya? Tentu setiap Pemda tidak bisa menetapkan kriteria masing-masing. Ini urusan pusat. Dalam hal ini Kementerian SDM berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial maupun Bappenas barangkali. Ya, ini dirumuskan secara tetap. Yang penting, yang jelas adalah golongan tidak mampu itu bukan berarti golongan yang mempunyai kendaraan ber-cc kecil, entah motor, entah mobil. Itu jelas tidak akan tepat sasaran. Selama kita berorientasi pada itu saja sebagai kriteria, maka tidak tepat sasaran itu akan terus berlanjut bersama kita. Itu asalnya. Ya, jadi basisnya populasi dong. Itu yang maaf ya, saya menggunakan kata itu membuat saya curiga. Kebenaran saya kan ekonom suka neliti. Saya tahu betul bahwa populasi di Jawa sekitar 58% atau 60%, di Sumatera sekitar 18 atau 20%, total adalah 80%. Nah, kalau kita lihat ya, alokasi kuota BBM buat Jawa itu hampir persis sama dengan 60%. Jadi ini ngikutin populasi, kan begitu ya. Padahal di dalam populasi tadi ada golongan mampu, sangat kaya, dan ada golongan tidak mampu. Nah, saya mengajukan satu approach di sini dalam hal ini, mungkin belum bisa dipertimbangkan, bahwa golongan tidak mampu adalah golongan yang jelas miskin, itu jelas. Tapi golongan tidak mampu adalah golongan yang tidak mempunyai daya kerja untuk menghasilkan uang memadai buat keluarga dia. Nah, daya kerja ditentukan oleh latar belakang pendidikan. Kemudian daya kerja dan hasil kerja yang ditimbulkan itu bergantung pada sektor apa dia bekerja. Maka saya mempunyai dua usulan kalau begitu. Jumlah tenaga kerja kita yang 136 juta pada tahun ini, itu 57%-nya berpendidikan rendah. Artinya SMP atau kurang. SD dan bahkan tidak sekolah atau putus sekolah. Nah, itu sekitar 77 juta orang. Kemudian mereka ini bekerja di sektor yang nggak formal, informal mereka. Sektor-sektor serabutan, terutama banyak di pertanian, di perdagangan skala kecil, akomodasi makan minum, angkutan, dan industri kecil, dan lain sebagainya. Nah, itu berjumlah 81 juta. Berarti tenaga kerja yang kita tidak mampu itu berkisar dari 77 juta kalau lihat pendidikannya, kalau lihat sektornya adalah informalnya, itu sekitar 81 juta. Jadi 70 sampai 80 juta. Nah, mereka ini kalau kita lihat di data-data BPS berpenghasilan maksimum 2,3 juta.
begitu ya. Nah, kalau sampai misalnya 3 juta diberikan BLT misalnya oleh Menteri Keuangan, oleh pemerintah, maka itu meliputi pula golongan berpendidikan SMA yang mungkin dipandang tidak mampu. Itu urusan pemerintah. Tapi yang jelas saya berkeyakinan golongan tidak mampu itu ada sekitar 77 sampai 81 juta. Jadi mereka ini, nah ini bisa dipotret, bisa dilihat di kolom tabel statistik BPS terdistribusi per provinsi. Kan begitu ya. Saya tadi coba exercise jumlah kuota solar di 2019 karena saya menggunakan data itu waktu tadi ya, coba exercise dibagi jumlah kendaraan atau dibagi jumlah populasi, maka kelihatan variasi baik berdasarkan dibagi jumlah kendaraan, kemudian berdasarkan dibagi jumlah populasi. Itu ada yang sangat di atas rata-rata, ada yang sangat di bawah rata-rata. Jadi kalau dari sisi wilayahnya ya, dari sisi provinsinya, provinsi. Ya. Maka akan ketemu provinsi-provinsi yang saya duga bocor. Misalnya karena dia sangat di atas rata-rata. Misalnya provinsi yang saya lihat bocor itu ada di Sumatera Utara, ada di Lampung, kemudian ada di Banten. Jadi provinsi-provinsi yang jumlah kendaraan yang nggak banyak, tapi kenapa kuota perkendaraan ini besar sekali di atas rata-rata, bahkan di atas Jakarta. Nah, ini boleh jadi gitu ya, ada pembelian yang melebihi tangki, kapasitas tangkinya lebih besar, atau mobilnya bolak-balik berkali-kali. Nah, saya coba hitung, memang godaan untuk untuk menyelewengkan BBM bersubsidi itu besar. Jadi saya hitung itu tadi setiap SBPU kalau dia penyimpangan 10% saja itu 190 juta per bulan per SBPU. Kalau 10%, kalau 50% berarti kurang lebih udah hampir 900 juta ya. Nah, SBPU di kita ini jumlahnya sekarang sekitar 6.300-an ya. Kemudian yang milik Pertamina hanya 6.700, yang milik Pertamina hanya 6.500-an. Tetapi yang dimiliki Pertamina betul dioperasikan oleh Pertamina hanya 2%. 98%, ini maafkan kalau angka saya nggak persis, silakan dikoreksi oleh yang lebih tahu. 98% itu adalah SBPU yang berkategori DODO, dealer own and dealer operates. Nah, mereka ini mungkin kita hipotesiskan dulu, kecuali terbukti lain, cenderung tidak berdedikasi kecuali dibatasi, dikontrol. Ya. Nah, margin untuk yang diperoleh oleh setiap SBPU dalam menyalurkan BBM bersubsidi itu relatif kecil, sekitar 230-an aja per liter. Jadi godaan untuk menyelewengkan bekerja sama dengan pihak pengguna, ya, sehingga solar dibeli oleh mereka yang nggak berhak. Siapa yang nggak berhak? Pertambangan itu nggak berhak, perkebunan nggak berhak, kendaraan angkutan beroda 6 itu nggak berhak. Jadi patut ditengarai. Jadi perlu ada semacam kontrol lebih ketat ya, saya lihat. Nah, sekarang kita bicara soal selalu yang disampaikan oleh pemerintah itu setiap kali mau menaikkan harga BBM atau dan mengurangi subsidi itu adalah bahwa subsidi tidak tepat sasaran. Tapi kemudian banyak ekonom juga membantah gitu. Apalagi kalau sekarang disebut angkanya sampai 502 triliun, bahkan kata Ibu Sri Mulyani kalau dibiarkan tidak dikendalikan bisa tembus sampai 700 triliun kan begitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan ini? Karena kita pun juga realitasnya melihat bahwa katakanlah pemilik mobil kalau berdasarkan CC, kan tidak semua pemilik CC mobil besar itu adalah orang kaya, banyak juga mereka sebenarnya membeli mobil second gitu mobil. Jadi sebenarnya mobilnya besar tapi sebenarnya dia tidak mencerminkan purchasing power dia gitu. Memang ini satu bahasan yang sangat pokok dan mendasar, dan saya kira harus kita selesaikan saat ini juga, jangan ditunda lagi ke rezim pemerintahan mendatang seperti yang lalu-lalu. Jadi ketidakmampuan ini hubungannya dengan ukuran apa? Tidak mampu secara ekonomi atau tidak mampu relatif di kelasnya yang berkenaan dengan kepemilikan kendaraan. Jadi yang Mas Heru contohkan menggunakan pendapat pengamat ekonomi tadi, itu adalah golongan tidak mampu di kalangan pemilik kendaraan. Saya ingin mengatakan bahwa golongan tidak mampu yang berpendidikan rendah tadi yang jumlahnya sampai 77 sampai 80 juta itu, mereka itu bahkan nggak kita lihat di jalan-jalan. Karena mereka itu bekerja keras untuk bisa hidup.
mereka itu pada tingkat sangat miskin, ya. Jadi ukurannya sekarang di bawah 2 juta mungkin per keluarga per bulan. Itu nggak bakal punya sisa untuk beli mobil dalam bentuk apapun, motor dalam bentuk apapun, saya kira. Jadi selama mereka punya mobil, menurut saya mereka jelas bukan golongan tidak mampu. Selama mereka punya motor, boleh jadi mereka ada golongan yang tidak mampu. Jadi sudah cukup benar kalau misalnya anggota DPR kita, Komisi 7 yang sering turun ke bawah, itu cukup banyak bersuara, sudahlah, BBM bersubsidi itu untuk kendaraan bermotor saja, bukan mobil, ya. Kemudian untuk angkutan umum. Untuk diketahui ya, kendaraan kita ini se-Indonesia sekarang 146 juta. Yang motor roda 2, motor ya, itu sekitar 117 juta. Yang mobil 22 juta. Kemudian truk-truk angkutan sekitar 6 juta. Dan bus umum, di mana setiap orang memerlukan itu ya, rakyat banyak kita, sekitar 200 ribuan saja. Jadi artinya BBM bersubsidi kita ini banyak habis ke mobil. Sebegitu rupa sehingga menurut sebuah identifikasi sebuah stasiun TV ya, entah dari mana sumbernya, itu per bulan per mobil itu disubsidi 1,6 juta per mobil. Sedangkan motor disubsidi 300.000 per motor. Nah, jadi golongan tidak mampu itu adalah golongan yang mungkin ada di motor, bukan pemilik mobil. Ya, Kalau nah, jadi tahu sekarang ini banyak juga satu rumah yang kita lihat dari sisi rumahnya, lokasinya dan itu tidak mampu, tapi mereka bisa punya sampai 3-4 motor loh. ya, nah jadi ini mungkin diidentifikasi, perlu dipadu datanya dengan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Saya besar hati mengetahui bahwa di masa pemerintahan Pak Jokowi ini sekarang kita sudah sampai pada taraf mempunyai DTKS. Ini pernah di-trial uji coba oleh Menteri ESDM ya untuk melihat dengan kaca pembesar golongan pelanggan listrik 900 VA yang pada dasarnya saya tahu ini for sure adalah golongan tidak mampu. Ternyata setelah dipadu golongan tidak mampu ini dengan kondisi besaran listrik langganannya dan kondisi rumahnya, berbagai macam indikator ekonominya, turun 30%. Golongan tidak mampu yang menjadi pelanggan 900 VA ini. Jadi saya melihat sebetulnya sudah waktunya pemerintah lebih proaktif dalam situasi tekanan harga minyak dunia relatif mereda untuk cepat mempersiapkan diri dan bekerja intensif, bukan hanya ketika harga minyak sedang tinggi, kemudian akhirnya banyak approach pragmatis untuk cepat melihat siapa golongan tidak mampu tadi. Dan pendekatan yang pernah diterapkan oleh Menteri SDM dalam mengevaluasi golongan tidak mampu di 900 VA, coba dilakukan. Maka saya percaya niscaya Pertalite nggak bakal memerlukan sebanyak 23 juta kiloliter. Mungkin hanya sekitar di 15 juta kiloliter saja, sedangkan solar tidak perlu 14 juta kiloliter. Mungkin di sekitar 9 juta kiloliter saja. Ini angka random pilihan saya aja. Ya, kan gini persoalannya. Satu, kelemahan kita itu adalah di data. Ya, itu kita mesti jujur ya, Pak ya. Kedua, ditambah lagi ada persoalan moral hazard. Kan gitu. Nah, di mana ini yang menurut Bapak, yang berapa persen yang miss di data dan kemudian berapa persen yang miss di moral hazard, orang menangguk keuntungan lah di air yang keruh ini gitu kira-kira. Jadi memang untuk melihat proporsinya saya nggak berani menetapkan. Cuma saya lihat kesalahan paling pokok itu ada di tingkat pusat yang belum juga tuntas mengkategorikan secara fix siapa golongan tidak mampu yang dimaksud Undang-Undang Energi maupun Undang-Undang Migas. Jadi golongan tidak mampu kalau di sektor-sektor lain relatif sudah selesai. Jadi bagi peneliti, banyak peneliti ilmu ekonomi ya, udah tahu itu berbagai macam penelitian di World Bank, UNDP segala itu sudah tuntas golongan tidak mampu itu kategorinya apa sudah kelihatan. Bahkan saya saja yang riset kecil-kecilan sudah berani menetapkan antara 77 sampai 81 juta pekerja tenaga kerja, atau mungkin dia itu meliputi kalau kita bagi 2 orang mereka ada di satu keluarga, mungkin tinggal dikali 2 aja itu ada 140 dikali 2 ya 70 juta itu dikali 2 140 juta rumah tangga ya. Sorry, 69 ada 35 juta rumah tangga. Tapi orang kesejahteraan sosial mau Bappenas lebih berani persis lagi. Enggak sampai 35-an menurut mereka 28 juta rumah tangga gitu loh.
Jadi ini ada di data DTKS. Nah, sekarang DTKS itu basisnya di Pemda-Pemda, ya, sedang dilakukan pendaftaran dan memang perlu waktu untuk itu, karena itu gencarkan dulu, tuntaskan dulu, dan coba pilot project yang telah diterapkan Menteri SDM di listrik untuk 900 VA itu diterapkan. Nah, dari segi data menurut saya bukan soal, tapi kesungguhan, keseriusan untuk menetapkan itu dikaitkan dengan kuota BBM bersubsidi ini yang masih soal. Nah, kalau moral hazard ini memang besar, saya lihat besar sekali. Karena bayangkan ya, secara praktis ya, realnya pendistribusian BBM bersubsidi itu adalah dari corong ke tangki. Dan itu berlangsung di tempat yang namanya SPBU, sarana pompa bensin umum. SPBU itu 6.500 ya, itu adalah punya Pertamina, tetapi hanya 2% yang punya Pertamina betul. Yang lainnya adalah on behalf of Pertamina, kerjasama dengan pihak swasta. Apakah pihak swasta ini bisa kita andalkan ya, mendahulukan kepentingan makro orang banyak sebelum kepentingan dia? Saya kira nggak begitu. Jadi karena itu perlu pendekatan dua pihak dalam hal ini ya. Jadi artinya pendekatan data awal kuota itu berapa, sama pendekatan konsep awal siapa golongan tidak mampu. Itu baru dari dua hal semacam itu. Tapi masih ada banyak hal-hal lain yang saya kira perlu dibenahin ya, di antara ini. Ini sektor transportasi sebagai demand side-nya BBM itu juga harus dibenahi. Ya, kita lihat ya sekarang populasi kendaraan umum makin sedikit saja. Banyak orang memenuhi kebutuhan transportasinya dengan sendiri-sendiri. Nah, ini dalam bentuk meningkatnya jumlah motor ya sampai 117 jutaan dan meningkatnya jumlah mobil cc kecil. Ya, artinya dulu mereka naik kereta api, dulu mereka naik kendaraan umum. Saya kira kita sangat terbelakang dalam hal memanage sarana transportasi yang mungkin dianggap hanya urusan sektor transportasi. Bukan. Ini adalah urusan hilir daripada sektor energi. Dan kalau sektor energi terganggu dan terlalu didominasi oleh sektor transportasi, maka sektor lainnya nggak kebagian. Nggak kebagian energi itu, nggak kebagian alokasi dana dari APBN itu. Berapa proporsinya kalau transportasi ini, Pak? Saya lupa, tapi besar sekali. Besar sekali. Dominan sekali. Lupa saya angkanya, tapi dominan sekali. Setelah itu sektor listrik ya. Kalau listrik dia jelas hulu ya. Nah, jadi jadi kemudian sektor transportasi ini memang harus dibenahin agar dia lebih efisien ya. Jadi ketidakadilan itu terlalu besar ya, akan terus melenceng ya. Kalau sektor transportasi ini masih terus growing dan tidak dimanage. Ketidakadilan itu makin akan terus meningkat kalau penyelewengan BBM bersubsidi itu masih berdasarkan kriteria cc mobil, cc motor. Kemudian ketidakadilan itu makin meningkat lagi kalau sektor-sektor yang tidak berhak di daerah-daerah ya, itu bagian dari sistem integral yang menyelewengkan BBM bersubsidi, tanda kutip ya, bekerja sama dengan SPBU yang nakal. Nah, ini reminders simpatik kepada Pak Jokowi dan tim ya. Di masa Pak Jokowi, indikator ketidakmerataan itu membaik. Di zaman Pak SBY itu 0,41. Di zaman Pak Jokowi itu turun 0,39, 0,38. Tapi gentle reminder dari saya adalah kalau tidak cepat dibenahi, masa akhir Pak Jokowi ini, indikator ketidakadilan dalam bentuk Gini rasio ini akan memburuk, mungkin akan kembali lagi ke 0,41, 0,42 something gitu loh. Nah, saya kira Pak Jokowi nggak mau seperti ini. Oke, nah kan Pak Darmin ini kalau tidak salah jadi Menteri SDM 2009 sampai 2011 ya? Ya. Ya, pernah berapa kali menaikkan harga BBM? Ada nggak pada masa Bapak? Kayaknya ada sekali ya. Sekali. Oke. Ya, bilang saya menteri itu diturunkan. Ya Pak, justifikasinya apa dan pada waktu itu terus bagaimana kemudian pola pengambilan keputusannya itu? Nah, ini yang ironis. Ya, entah kita masih berpola dan berpendekatan sama dari rejim ke rejim, ya. Yani kita baru melakukan simulasi mencari modus jalan terbaik itu ketika itu sudah menjadi sebuah urgensi.
waktu kita belum melihatnya sebagai sebuah urgensi, kita disibukkan oleh banyak hal. Nah, begitu juga di zaman Pak Jokowi ini, saya lihat di masa pertengahan Pak Jokowi, beliau sempat agak diredakan oleh sistem ekonomi dunia yang relatif stabil, ya, rendah inflasi, kan begitu ya. Sampai akhirnya ketika sudah perang segala macam ini, dia mulai meningkat. Jadi masa akhir Pak Jokowi ini agak-agak mirip dengan masa pemerintahan waktu saya di SDM, di mana harga mentah minyak dunia nembus di atas 105, 110 waktu itu ya. Nah, jadi saya kira ini harus cermat. Nah, jadi modusnya hampir sama kalau saya lihat dokumen lama yang ada di desktop saya dengan yang sekarang. Maka macam-macam dilakukan, ya. CC kecil, kemudian pembatasan, kemudian pengendalian di SPBU, kemudian melatih pegawai negeri sipil untuk menjadi pengawas, begitu loh ya. Kemudian BPH-nya didorong untuk bekerja sama dengan angkatan laut, dengan polisi, gitu loh, dan sebagainya. Ya, jadi saya ingin mengusulkan, ya, jadi overall ya, secara total kalau saya lihat, kita itu baru cenderung melakukan feedback control di dalam hal BBM bersubsidi ini. Feedback control itu artinya melakukan pengendalian setelah muncul masalah. Padahal kontrol itu ada 3 loh. Ada satu yang namanya concurrent control. Jadi artinya sambil berjalan, itu ketika mulai ada penyimpangan dari standar, itu kita harus turunin, kita harus sampling ini. Dan tentu saja dalam hal ini setiap pejabat itu harus kena KPI itu, pejabat yang relevan ya. Di atas sebelum itu lagi ada yang namanya feed forward control. Nah, ini yang penting buat ke depan ya. Jadi artinya kontrol yang dilakukan sebelum berjalan. Mungkin agak terdengar ganjil ya. Situasi belum masalah atau proyek belum berjalan kok sudah ada kontrol. Nah, jadi kontrol berdasarkan standar, berdasarkan kriteria. Jadi ada feed forward control, ada concurrent control, dan ada feedback control. Nah, kita sekarang rasanya tekanan masih terlalu banyak pada feedback control. Kontrol setelah kejadian, menyimpang reaktif baru. Ya, bahasa mudahnya ya. Bahasa mudahnya reaktif. Ya, tadi, yang feed forward control tadi, proaktif duluan. Nah, sekarang bahwa BBM bersubsidi kuotanya itu seperti akan kurang ketika kita memasuki bulan Juli, itu sudah muncul di bulan Februari kalau kita coba ikuti jejak digital. Sudah ada wakil rakyat di Komisi 7 concern itu. Oh, ini sudah lebih dari kuota ini. Kan begitu ya. Mestinya kalau kelebihan kuota di suatu provinsi, karena Indonesia ini kan penjumlahan dari sejumlah provinsi gitu ya, maka kita bisa proyeksikan kita bakal kelebihan kuota nih. Dan provinsi yang kelebihan kuota tadi mestinya mendapat sanksi untuk mengalami pengurangan kuota di tahun selanjutnya, kan begitu loh. Jadi ini yang saya lihat belum secara serius diterapkan. Peran BPH, peran Pemda, dan peran desk koordinasi antar kementerian, ESDM, Keuangan, kemudian Bappenas, ya, perhubungan terutama juga ya, karena dia transportasi ya, itu perlu dikuatkan. Nah, sebetulnya sudah ada produk reformasi di dalam Undang-Undang Energi, ya, yang menyediakan ini yang bernama Dewan Energi. Ketuanya itu adalah Presiden, ketua hariannya adalah Menteri SDM. Tetapi dalam pengalaman saya ketika Menteri SDM atas nama ketua mengumpulkan menteri-menteri, jadi anggotanya itu 7 menteri terkait, jadi sebut saja menteri yang terkait sama energi pasti muncul, masuk Menteri Lingkungan di situ, plus 7 wakil masyarakat. Wakil masyarakat itu termasuk dari mereka yang ahli listrik, mereka yang ahli BBM, perminyakan, mereka yang ahli lingkungan hidup ada di situ. Jadi sebetulnya arah ke depan ya, kemudian termasuk indikator jangka pendek yang perlu dicermati, itu bisa terlihat dengan mudah di dashboard Presiden. Kalau Presiden menschedule-kan ya rapat Dewan Energi secara rutin ya, katakanlah boleh 3 bulanan atau 4 bulanan terserah. Apalagi terlebih dalam keadaan harga minyak dunia ini akan cenderung fluktuatif, tetapi bergerak di wilayah tinggi semacam ini. Oke, pertanyaan saya sebagai negara net importer, itu bagaimanapun juga kan kita ini dilema semacam ini, dilema
policy harga bahan bakarnya kan selalu jadi problem kita ke depan ya. Dan saya kira saya nggak tahu apakah kecenderungannya ke depan ini kita akan semakin besar demand-nya dan kemudian produksinya menurun, atau sebenarnya kita punya potensi tambang-tambang yang sekarang belum tergali nih, Pak. Kalau business as usual itu sudah pasti akan makin membesar demand-nya. Nah, dalam hal ini target-target pertumbuhan ekonomi makro yang di dalamnya ditentukan oleh target pertumbuhan sektor industri yang menjadi concern Kementerian Industri, yang di dalamnya adalah target produksi sektor otomotif, itu seperti jalan sendiri untuk menopang tercapainya tujuan makro ekonomi nasional. Tapi di lain pihak, ya, itu akan berarti membiarkan sektor transportasi kita ini makin carut marut, karena setiap orang menggunakan motor dan mobil sendiri-sendiri, nggak naik transportasi umum. Nah, ini bisa di-manage, bisa di-cap oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Energi di dalam rapat koordinasi itu. Jadi artinya harus ada superordinate goals di tingkat nasional, sehingga ego-ego sektoral itu harus mempunyai kesepadanan satu dengan yang lain, kan gitu ya. Sebab sekali yang keganggu APBN selesai sudah, artinya target-target yang lebih penting. Nah, itu dari segi demand. Dari segi supply, terus terang sekarang ini sumur-sumur kita sudah tua, banyak yang sudah tua ya, dan artinya kita memasuki generasi untuk menghasilkan oil itu sudah ke secondary atau tertiary teknologi. Jadi makin mahal untuk mengangkat minyak naik ke atas. Karena sumur-sumur itu sudah tua, masih punya ada potensi-potensi di Indonesia Timur khususnya, tapi itu banyak sekali yang dilepas pantai. Risikonya lebih besar, biayanya lebih tinggi. Nah, ada satu, saya pernah tahu waktu saya bertugas sebagai menteri, ada satu harapan kita yang sedang kita tunggu, yakni kalau upaya serius ya di dalam pengembangan di Duri Riau berlanjut gitu ya, mungkin akhirnya kita akan kembali lagi bisa mencapai puncak di dalam memproduksi minyak ya dari Riau. Dulu kita tertinggi kita pernah sampai 1,7 barrel oil per day. Akhirnya kita terus turun. Waktu itu kita net exporter karena kebutuhan kita mungkin masih di bawah 1 juta. Nah, sekarang ini mungkin kalau misalnya apa yang diupayakan oleh Chevron di sana itu berhasil ya, sudah tidak mengikuti, mungkin akan memuncak lagi. Jadi artinya dari supply nggak bisa terlalu diharapkan. Dari segi demand side ini yang harus di manage. Demand side di sini adalah khususnya adalah sektor transportasi dan industri otomotif. Dan itu pengertian di minute itu bagaimana juga soal ini ya, soal perbaikan transportasi publik dan sebagainya itu ya, sehingga kan tanpa ada perbaikan transportasi publik kan orang juga tidak bisa dipaksa migrasi ke transportasi publik gitu dari kendaraan pribadi. Jadi memang transportasi publik itu sebetulnya mengikuti hukum ekonomi dia, bukan hanya mengikuti hukum infrastruktur saja ya. Artinya public transportation berupa bus itu relatif simple dia. Tapi dia akan tutup, akan nggak break even kalau yang meminta, yang membutuhkannya makin sedikit saja. Kan begitu ya. Dan jadi sini peran Pemda khususnya dan juga pemerintah pusat itu akan menentukan agar perusahaan-perusahaan otobus itu tetap eksis dia. Karena dia sekali angkut, dia akan mengangkut katakanlah 50 orang. Ya. Dan dari tampilan juga akan lebih necis. Jadi saya kira ada penanganan jangka pendek menengah yang tidak terlalu sulit buat sektor transportasi ya. Cuma memang yang kurang di kita ini selain terutama di sosialisasi dan keseriusan, bukan di perencanaan ya. Kalau di perencanaan coba lihat blueprint perhubungan itu cakep. Coba lihat blueprintnya rencana 25 tahun ke depan SDM itu cakep, ada semua. Apalagi di perindustrian, saya pernah baca itu juga, itu cakep sudah. Cuma keseriusan dalam menyelenggarakan, mengeksekusi, ini yang kelihatannya masih banyak ego sektoral yang harus diselesaikan di dalam simpul bersama. Ya, salah satu menteri ternyata nggak cukup untuk menjadi penyimpul, gitu ya. Mungkin Menko bisa, ya, mungkin Menko bisa. Presiden sudah orang tentu. Jadi zaman Pak Harto, ini salah satu zaman yang saya kenang sebagai relatif stabil ketika itu. Ada minggu-minggu tertentu beliau itu keluar bersama sejumlah menteri dari rapat Dewan Moneter.
Ya, Dewan Moneter itu memang tujuannya stabilisasi moneter yang tentu saja meliputi lintas sektor. Nah, sekarang ini kelihatannya sejak negara-negara berkembang yang berpopulasi besar seperti Brazil dan India itu naik ya, naik peringkat ya, terus makin maju, maka kebutuhan energi itu menjadi sesuatu yang menekan. Jadi sudah pas ya, hasil reformasi kita melahirkan dan mementingkan perlunya Dewan Energi. Dan di situ presiden ketuanya. Oke, Pak Darwin. Jadi sekarang saya mungkin kita sampai akhir pada perbincangan ya. Kalau melihat situasi Indonesia, bacaan Bapak ini tentu saja sebagai expert karena tidak lagi di pemerintahan. Ini meskipun ditunda-tunda, apa sampai berapa lama kuat gitu pemerintah menunda kenaikan harga BBM ini? Itu open questions ya. Saya kira itu terbuka saja itu ya. Belum tentu sampai akhir tahun kuat kalau ada kejutan baru. Jadi maksud saya, ini maaf saya agak lebih nyelekit sedikit. Pejabat-pejabat kita atau top manajemen kita di perusahaan negara yang mengurusi hajat hidup orang banyak, jangan kekanak-kanakan lah. Yang saya maksud dengan kekanak-kanakan, remote environment dari sebuah institusi termasuk Pertamina, PLN, itu antara lain adalah macam-macam itu. Ada teknologi, ada sosial politik, ada populasi, ya kan, ada environment, ada demografi. Jadi artinya pergeseran itu harus dilihat, gitu ya. Dan ada legal, gitu ya. Jadi begitu itu bergeser, berubah, maka apa yang diasumsikan yang di tingkat industri atau di tingkat perusahaan itu langsung berantakan. Jadi kembali ke apa yang kita garis bawahi di awal, pendekatan populis lebih penting, walaupun nggak terlalu terlihat. Bahkan bisa saja di demo karena kita melakukan pendekatan yang lebih penting buat semua orang banyak, kaya atau miskin. Pendekatan populer itu membuat kita mampu membuat situasi itu tenang, stabil, tapi itu nggak mendasar. Ironisnya, ini yang cenderung kita lakukan dari rejim ke rejim. Ya, karena itu kita ingin, saya mengusulkan perkuat lagi peran Bappenas. Ya, walaupun Undang-Undang Keuangan Negara sudah membuat dia agak berbeda dengan Bappenas yang lalu, karena di situ masih banyak expert sektoral. Ada ahli pertanian, ada ahli keuangan, ada ahli listrik, ada ahli energi, ahli transportasi di situ. Ya. Baik, Pak Darwin, memang cukup complicated ya, karena kalau kita bicara soal energi ini tidak bisa semata-mata energi itu sendiri, karena ada hal-hal lain yang menjadi semacam faktor menyebabkan bahwa bagaimana dalam komponen harga sebuah katakanlah kita sebut BBM seperti sekarang ini ya. Ya. Boleh saya nambahkan sedikit karena ada yang terlupa. Karena tadi Anda bertanya mengenai ke depan mengenai availability BBM kita atau crude kita. Saya baru menjawab availability dari segi crude. Dari segi BBM kita perlu berbesar hati karena di pemerintahan sekarang ini sudah dibuat sebuah mega project yang bernama Refinery Development Mega Project atau mega program. Begitu rupa sehingga tujuannya adalah insya Allah dalam tahun 2030 diharapkan kilang kita mampu memproduksi sampai 1,7 atau 2 juta barel per hari. Dan itu bisa lebih tinggi dari 1,4 juta kemampuan kilang Singapura. Kita selama ini banyak mengimpor BBM dari Singapura. Ironisnya yang kita impor adalah BBM dari Singapura maupun crude dari Singapura yang berasal dari Indonesia juga. Karena banyak kontraktor minyak asing yang kita pekerjakan di sini menjual bagian bagi hasilnya itu ke Singapura. Alasan dia karena kilang kita hanya mampu mengolah sampai sekitar 700 ribuan aja. Meskipun kapasitas kilang kita itu sampai 1,1 juta ya, tapi hanya mampu memproduksi BBM 700 ribuan barel per hari saja. Jadi ada tanda-tanda, ada titik terang di ujung tunnel. Oke, baik, terima kasih Pak Darwin Saidi Saleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.